Hai, perkenalkan nama saya Enyaman Daksawara di Semarang dengan NIM 22055511062. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait cara menggunakan atau mengimplementasikan trigger dalam sebuah database MySQL yang mana di dalam trigger ini nantinya dapat memanggil sebuah fungsi dan juga men-trigger sebuah tabel ketika kita melakukan suatu di DL, entah insert, entah delete, entah update nantinya pada suatu tabel lainnya. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembuatan triggersnya, di sini saya akan memperlihatkan tabel pada database TBD-SMT2 ini. Oke, pada video pertama tadi, saya membuat dua tabel, yaitu tabel tes 1 dan tes 2. Namun pada video kali ini saya membuat atau mengupdate-nya menjadi tiga tabel, yang mana isinya yaitu indeks nilai, tabel tes 1, dan tabel teks. Nah, pada video pembuatan trigger kali ini, saya akan menggunakan yaitu dua tabel saja, tabel indeks nilai dan tabel teks. Oke, kita langsung saja ke pembuatan trigger yang pertama. Langkah awal biasa kita ganti dulu delimiternya menjadi dolar-dolar. Kenapa sih dolar-dolar? Karena delimiter dolar-dolar ini saya paling mudah menggunakannya. Sebenarnya ada banyak, ada delimiter gini, ada delimiter gini, ada delimiter gini. Cuma yang paling gampang lah, yang paling saya bisa gunakan yaitu delimiter dolar-dolar. Oke, kita langsung aja ke create trigger. Nama triggernya di sini saya buatnya itu update message. After insert on test 1 for each row begin insert into text. Kolomnya message, values-nya adalah halo saja saya buat. Kita delimiter dolar. Oke, berhasil teman-teman. Di sini maksud dari trigger yang saya buat ini adalah ketika kita menginput sebuah value ke dalam tabel T1, yang mana tabel T1 itu hanya berisi kolom angka, maka trigger ini akan membuat atau menambahkan values halo ke dalam kolom message pada tabel teks. Jadi seperti itu penjelasan singkatnya. Oke, kita coba aja langsung insert into T1. Tabelnya adalah angka, value-nya adalah kita buat aja 50 misalkan. Aduh, lagi terjadi error teman-teman terkait TMD-nya. Oke teman-teman, kita udah kembali lagi masuk ke database TBD SMT2. Tadi ada sedikit error lagi dari command prompt-nya, entah gimana. Oke, kita lanjut ke pembuktian. Apakah akan berhasil apabila kita menginsert sebuah value ke dalam tabel tes 1. Insert into tes 1. Kolomnya angka, value-nya kita buat aja 50 di sini. Oke, berhasil. Kita langsung aja lihat ke tabel ke tabel apa tadi? Tabel teks. Select from text. Oke, di sini kita bisa lihat kita sudah menambahkan message atau pesan halo ke dalam tabel teks kolom message ini.
Sebelum-sebelumnya saya sudah coba membuat atau memanggil eh, kolom, atau sebelum-sebelumnya saya sudah membuat trigger yang sama dan juga mengisi sebuah values ke dalam kolom T1, tapi values yang saya masukkan atau input ke dalam message ini adalah hi tadi 2 kali. Oke, kita lihat ke juga dalam tabel T1-nya, select from. Di sini kita juga sudah berhasil menginput value 50 ke dalam tabel angka pada tabel ke dalam tabel T1 kolom angka, yaitu nilai yang kita input adalah 50. Oke, jadi coba kita isi lagi ya teman-teman. Kira-kira kita insert into T1 tabel angka, value-nya kita buat aja dia 90. Berhasil, kita lihat lagi langsung di teks di sini. Nah, di sini teman-teman udah ada lagi uh, apa namanya, value hello atau pesan hello dalam kolom message tabel teks, dikarenakan kita menambah uh, angka ke dalam tabel T1. Nah, ini kenapa ada dua, kayaknya sepertinya ada trigger yang sama juga. Kenapa ada penambahan high di sini? Karena sebelumnya saya juga membuat trigger dengan nama yang berbeda, cuma isinya sama. Dan juga pesan yang saya masukkan apabila menginput sebuah angka, pada tabel message ini saya menginputnya menjadi high. Begitu, teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke trigger yang kedua. Sebelumnya kita clear dulu sistem CLS-nya. Trigger yang kedua di sini saya akan membuat updatean status pada tabel indeks nilai apabila saya menginput sebuah nilai ke dalam kolom-kolom tabel indeks nilai. Oke, begitu penjelasan singkatnya. Kita langsung saja delimiter dolar-dolar. Kita create trigger update status. Nama trigger di sini adalah status. Before insert on tabel indeks nilai, for each row begin declare score in set score sama dengan new score. Set if score kurang dari 70, dan lalu set new status menjadi tidak lulus. Else set new status menjadi lulus and if and delimiter. Apakah berhasil sini? Oke, berhasil ya teman-teman. Kita berhasil membuat triggernya. Kita akan langsung coba apakah trigger ini berfungsi dengan cara insert into
indeks nilai, tabel indeks nilai dengan isinya yaitu NIM, nama, skor, dan nilai saja. Lalu values-nya yaitu kita kasih aja NIM-nya awal 0,551098 misalkan. Terus namanya Jerry di sini. Terus skornya kita buat 90 dan juga kita set dia menjadi A. Oke, berhasil teman-teman kita buat pengisian values ke dalam tabelnya. Langsung kita lihat aja tabel dari indeks nilai. Select from indeks nilai. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. NIM-nya kita buat. Nah, ini agak aneh sih. Kenapa NIM-nya bisa acak di sini? Tapi namanya kita bener. Namanya adalah Jerry. Terus skornya 90 dan juga nilainya A. Statusnya adalah lulus. Dengan penjelasan tadi kita buat triggernya if skornya kurang dari 70 baru dia buatnya baru statusnya muncul tidak lulus. Tapi apabila lainnya maka dia skornya akan menjadi statusnya akan menjadi lulus. Gitu teman-teman penjelasan dari trigger update status ini. Mungkin untuk NIM-nya ini agak ada sedikit kesalahan pada CMD maupun SQL-nya. Atau kita coba buat lagi yang lain, misalkan teman-teman kita insertnya yang lain di sini. Kita buat 99. Terus namanya kita buat aja dia Yoda di sini. Nah, kita coba nilainya 60. 60 kan dia 90A, 80 bis, 70 C, 60 DT. Oke. Berhasil, kita select lagi. Nah, statusnya benar tidak lulus. Ini nilai yang kita input, tapi lagi-lagi NIM-nya. Entah kenapa dia error. Tapi yang ingin saya perlihatkan di sini adalah triggernya, yaitu skornya apabila kurang dari 70 dia nggak lulus. Jadinya untuk fungsi dari triggernya masuk, cuma hanya saja di sini ada kesalahan pada sistem di pemakaian NIM-nya. Oke. Oke teman-teman di sini tadi saya coba kotak-katik di SQL-nya, saya coba kotak-katik di tipe data dan juga uh, auto null-nya, entah kenapa dia masih error, apa ini ada kaitannya dengan
apa namanya yang lain entah gimana masih nggak ngerti teman-teman, tetap error. Cuma pada intinya kesimpulannya di sini triggernya update statusnya sudah berhasil teman-teman, trigger update statusnya. Yang mana inti dari trigger ini sebenarnya menampilkan status lulus dan tidak lulus karena pada percobaan yang kita buat di sini kita tidak memasukkan value status di sini, yang mana status ini bisa ada karena trigger yang kita buat. Begitu sih teman-teman. Oke, jadi sekian video trigger yang saya buat. Apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam video ini, saya sangat sangat mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Jadi sekian untuk video saya kali ini. Akhir kata saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman sudah menonton.